Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Mokhtar Abdul Faiz, mahasiswa PBG dalam jabatan tahun 2021 dari IAIN Purwokerto dengan nomor induk mahasiswa 2017408029. Pada hari ini, tanggal 13 September tahun 2021, akan melaksanakan uji kinerja praktik pembelajaran. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke. Selamat pagi anak-anak. Pagi, Pak. Oke ya, kita berjumpa lagi pada pelajaran akidah akhlak ya. Oke, sebelumnya Pak Guru mau cek apa suaranya Pak Guru terdengar jelas? Jelas, Pak. Oke, terima kasih ya. Yes. Ya, sebelum kita memulai pelajaran kita kali ini, marilah kita berdoa ya kepada Mas Ilham Awaludin, yo dipimpin. Yo. Yo Mas Ilham. Kalau enggak Mas Rosid, yo. Dipimpin, teman-temannya berdoa. Dah? Ya, ya. Semoga dengan berdoa kita bisa mengikuti pembelajaran kali ini dengan tidak ada halangan suatu apapun ya. Nah, sebelumnya Pak Guru mau absen dulu ya. Yang pertama itu Abdul Rosid hadir. Hadir. Oke. Gunawan. Oke, ya, mau Mutia. Ya. Oke, nanti absennya itu nanti Pak Guru share ya melalui Google Form. Silakan nanti diisi dan dikirimkan ke Pak Guru. Itu tanda kalian sudah mengikuti pembelajaran yang Pak Guru berikan ya. Ya, nah, pada masa pandemi seperti ini, Pak Guru ingin kalian tetap bersemangat untuk mengikuti pembelajaran ya, dan semoga sebentar lagi kita bisa mengikuti pembelajaran secara tatap muka ya, Muka. protokol kesehatan yang diterapkan. Nah, sebelumnya Pak Guru mau bertanya untuk materi yang minggu lalu yaitu tentang akhlak tercela. Apa yang dimaksud dengan anania? Yo, siapa yang bisa jawab? Anania. Egois. Oh ya, anania itu egois atau apa yang diinginkan orang lain itu harus mengalah. Nah, ya itu. Yang kedua yaitu putus asa. Mungkin Mas Ilham bisa menjawab. Putus asa. Apa taunya putus cinta? Tidak memiliki harapan lagi. Nah, iya, putus asa itu akhlak tercela yang tidak boleh kita lakukan ya. Kita harus selalu optimis. Nah, pada pertemuan kali ini kita akan membahas tentang akhlak tercela kepada diri sendiri, yaitu materinya ini sudah terlihat. Materinya yaitu tentang ghadab dan tamak. Ya. Tujuannya yang pertama setelah kalian nanti mempelajari kalian itu nanti bisa menjelaskan pengertian ghadab dan tamak. Yang kedua menunjukkan dalil tentang ghadab dan tamak. Yang ketiga menunjukkan contoh ghadab dan tamak. Dan yang keempat menjelaskan dampak negatif dari sifat ghadab dan tamak. Ya. Nah ini Pak Guru memberikan sebuah gambar, terlihat? Ya. Ya, itu
Ilustrasi gambar apa itu? Nah, Marah. 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 Orang marah. Marah. Iya, padu. Ya, orang padu atau orang Jawa itu padu, orang Banyumas, ya. Itu gambar orang marah. Nah, marah itu akhlak tercela apa bukan? Tercela. Nah, kalau ingin tahu berarti ini jawabannya di bawah. Nah, itu ada Bu Guru ya, walaupun yang mengajar Pak Guru, di situ ada Bu Guru. Godop yaitu salah satu perilaku tercela yang artinya marah atau pemarah. Nah, atau secara istilahnya itu merasa tidak senang dan panas karena dihina, diperlakukan kurang baik dan sebagainya. Atau pada zaman sekarang yang terkenal yaitu bullying. Ya, jadi nanti timbul godop atau marah. Bullying itu bullying. Nah, ya Mas Ilham itu nanti nilainya tak kurangi nanti. Oh iya, nggak apa-apa. Nah, ini dalil tentang godop. Sebenarnya ada hadis. Ada hadis yang intinya kalau pemarah, suka marah itu merupakan sifatnya setan. Jadi kalau kalian suka marah, berarti kalian sedang mengikuti setan, ya. Itu Mas Rosid, mic-nya dimatikan dulu. Ya. Allah Subhanahu wa taala berfirman, yo Mas Ilham bisa baca Anda itu ayatnya? Ya. Yo, coba. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alladzina yunfikuna fi usra'i wa Fisara'i wa Fisara'i wa dhara'i. wal kadhimina. Ya. Mas Ilham ini harus diperbaiki. Ayo Mas Rosid. Ayo Mas Rosid dibantu itu. Bantu Bismillahirrahmanirrahim. Nah, didengarkan ini. Alladzina yunfiquna fis-sarra'i wad-dharra'i wal kadhibina al-ghaidha wal 'afina 'anil nasi wallahu yuhibbul muhsinin. Itu didengarkan, ngaji lagi ya Mas Ilham. Ya. Artinya yaitu orang-orang yang menafkahkan hartanya baik di waktu lapang maupun sempit dan orang-orang yang menahan amarahnya dan memaafkan kesalahan orang. Allah menyukai orang-orang yang berbuat kebajikan, ya. Jadi itu dalil tentang larangan ghadab atau marah. Karena marah itu adalah salah satu sifatnya setan. Jadi kalau kalian suka marah-marah, berarti kalian sedang melaksanakan sifatnya setan. Ya. Makanya tidak boleh, itu salah satu akhlak tercela. Nah, bentuk-bentuk daripada ghadab. Ini biasanya kamu harus dilihat ya. Pandangan mata yang tajam dengan mata memerah dan jarang berkedip. Itu. Mencicil. Nah, itu mencicil. Ya, jadi biasanya kalau orang sedang marah, itu matanya akan memerah, ya, seperti itu, dan jarang berkedip. Yang kedua, wajah cemberut dan mudah terpancing emosinya. Ya, gue. Gitu, ya, makanya kamu kalau di kelas itu jangan suka cemberut. Kalau sering cemberut nanti mukanya cepat tua, ya. Temperamen. Nah, temperamen. Yang ketiga, susah diajak berbicara baik-baik. Biasanya kalau sudah suka marah, ketika mau dikasih masukan yang baik, tetap marah. Karena sudah kemasukan oleh setan. Dan akibat dari itu, terkadang melontarkan kata-kata kasar yang tidak enak didengar. Bertindak anarkis. Nah, sebenarnya kayak itu, demo-demo itu boleh. Tapi jangan diselingi dengan tindakan anarkis atau merusak apa yang ada di samping-samping di sekelilingnya.
Yang terakhir, mengancam terhadap orang yang menyebabkan kecewa. Nah, ya, seperti itu. Jadi bentuk-bentuk dari ghadab. Semoga setelah kalian mengetahui bentuk-bentuknya, kalian nanti tidak suka menjadi orang yang pemarah lagi, ya. Amin. Amin. Nah, akibat buruk pasti kalau akhlak tercela itu pasti ada akibat buruknya, ya. Akibat buruk ghadab yang pertama bagi pelakunya, ya. Tidak dapat berpikir secara tenang dalam menghadapi persoalan. Ya, kalau sudah dirasuki rasa emosi, setiap ada masalah tidak bisa dipikir dengan kepala yang dingin. Akhirnya nanti menjadikan sebuah keputusan yang bermasalah. Yang kedua, mudah terkena tekanan batin. Apabila sering terjadi, itu ya, nanti kalau sudah tertekan terus, lama-lama stres. Ilham. Yang ketiga, susah menerima kebenaran dan saran karena emosinya sedang memuncak. Jadi kalau teman kamu lagi marah, kamu jangan memberi saran atau kebenaran, malah nanti tambah marah. Lebih baik didiamkan dulu sampai marahnya selesai, emosinya turun, baru kita memberikan solusi dan sebagainya. Bagi orang lain, tidak dapat diajak berkomunikasi secara baik, itu pasti, karena emosinya memuncak. Yang kedua, menimbulkan kekhawatiran apabila melakukan hal-hal yang tidak diinginkan. Nah, ini yang paling bahaya. Jadi anarkis, merusak apa yang ada di sekelilingnya itu, ya. Ini yang paling bahaya. Nah, sekarang ini gambar ilustrasi apa? Yang pertama itu yang sedang memasukkan sesuatu ke mulut, itu apa itu? Duit. Memasukkan uang. Ya, Zamira, ayo. Biasanya Zamira aktif kok, ini agak pendiam ya. Yang kedua itu. Yang kedua. Gambar orang lain apa itu? Yang ini nih. Ngejar uang. Ngejar uang. Ini sama. Ini dan yang ini ya. Jadi ini merupakan ilustrasi dari tamak. Apa Zamira tamak? Zamira, alam, ditanya malah menghilang Zamira. Apa itu tamak? Rakus. Ya, rakus, raka, atau ya cinta kepada dunia atau harta terlalu berlebihan tanpa memperhatikan hukum haram yang mengakibatkan adanya dosa besar. Utama. Nah, Gede. ini yang harus kalian tahu, yang namanya harta itu nanti di akhirat ditanya 2 kali. Asalnya dari mana dan digunakan untuk apa, ya, itu. Makanya hati-hati. Nah, bentuk-bentuk tamak. Aduh. Orang yang tamak mempunyai ciri-ciri yaitu giat melakukan sesuatu apabila diperkirakan akan memperoleh hasil. Nek kira-kira tidak mendapatkan hasil, tidak mendapatkan untung, dia tidak akan melakukan. Ya, itu. Dari kerja nek ana hasilnya, nek orang hasilnya tidak mau, itu. Yang kedua, enggan melakukan sesuatu yang memerlukan biaya, ngiri tepo. Istilahnya tidak mau berkorban, tapi ingin mendapatkan sesuatu yang banyak. Enggan mengeluarkan harta yang dimiliki untuk agama dan kemanusiaan. Ana pengajian, ana wong nariki, itu biasa pakai share killer, pura-pura tidak ada di rumah. Ya, Assalamualaikum, Mas Ilham wonten. Hotel. Nah, ya kan? Itu. Nah, menghabiskan waktunya untuk mengumpulkan kekayaan. Jadi boleh mengumpulkan kekayaan, tapi harus diimbangi dengan yang namanya beribadah dan sebagainya. Dan ketika mengumpulkan harta itu
dilandasi dengan niat ibadah kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ya, itu. Dalil tentang tamak. Ini siapa yang mau membaca? Ayo. Jamira. Jamira kalem sekali ya. Hari ini apalagi sariawan itu. Para untuk. Yo. Jamira, siap? Mutia. Oh ya, Jamira. Yo. Oh, ala kebingungan gue. Ayo. Yang Al-Hadid, Pak. Yang Al-Munafikun. Lah itu yang di layarnya Pak. Kalau ngelentang LKS. Weh. Oh, yang ayat 9. Iya, yo. Ya. Yo, yang lain dengarkan. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu la tulhikum Amwalukum wala auladukum. Sinyal. Oh, sinyalnya mungkin ya. Ya, Mas Rosid lagi, Mas Rosid, yo. Pak Guru suka nih kalau Kendayan, Pak. Yo, Rosid. Paketan. Oh, Mutia. Ayo. Mutia, Pak. Mutia. Ayo, Mutia. Monio. Masa Pak Guru? Oke, Pak Guru, nggak apa-apa. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu la tulhikum amwalukum wala auladukum an dzikrillah wa may yaf'al dzalika fa ulaika humul khasirun. Wahai orang beriman, janganlah kamu dilalaikan oleh urusan harta benda kamu dan anak pinak kamu daripada mengingati Allah dengan menjalankan perintahnya. Dan ingatlah siapa yang melakukan demikian, maka mereka itulah orang yang rugi. Itu jelas sekali dalilnya ya. Jadi kita jangan hanya mengejar urusan dunia, tapi melupakan urusan akhirat. Ya. Semuanya harus seiring sejalan. Oke, sekarang kita masuk ke ciri-ciri orang tamak. Biar kamu tahu. Jadi kamu nanti tidak tamak. Terlalu mencintai harta yang dimiliki. Jadi argo amal, argo apa, iman-iman. Ya. Kedua, terlalu bersemangat dalam mencari harta sehingga tidak memperhatikan waktu dan keadaan sekeliling. Kadang puput mangkat, belum sholat subuh, pulangnya sampai larut malam, lupa tidak sholat isya. Ya. Terlalu hemat dalam membelanjakan harta. Hemat boleh, tapi jangan terlalu over hemat, apalagi untuk urusan sedekah. Ya, ini bawahnya tuh. Merasa berat untuk mengeluarkan harta demi kepentingan agama dan sosial. Mendambakan kemewahan dunia, melupakan akhirat tuh. Semua perbuatannya selalu bertendensi pada materi. Jadi apa-apa tidak menghasilkan, tidak mau. Tapi kalau menghasilkan gasik dewek ya. Itu. Nah, ini dampak negatifnya. Mudah terjerumus ke dalam kehidupan yang sesat karena keduniaan, karena selalu memikirkan urusan dunia. Jadinya lupa dengan kehidupan akhirat. Ya. Tercela dalam pandangan sama manusia karena biasanya orang yang tamak cenderung bakhil, pelit, kikir. Ya. Nah, itu kamu tidak boleh seperti itu. Kalau suatu saat nanti kamu menjadi orang kaya, ya harus banyak sedekah, ya. Jauh dari petunjuk agama karena waktunya habis untuk memikirkan harta. Seperti kisahnya siapa? Korun. Ya. Korun. Ya. Waktu miskin, ibadahnya kuat. Ketika dicoba oleh Allah dengan harta, kemudian lupa dengan ibadahnya. Sekarang cara-cara menghindari ghadab. Pertama, hindari perbuatan yang menimbulkan amarah.
Jika kamu sudah mulai emosi, ambil air wudhu, ya. Sebab kalau wudhu sudah suci, setannya minggir. Ya, itu selalu mendekatkan diri kepada Allah, membaca istighfar. Ya. Tanamkan keyakinan bahwa sifat amarah hanya dapat mendatangkan celaka dan kerugian. Jadi kamu suka itu ya pasti banyak ruginya ya. Seperti itu. Berdoalah kepada Allah agar diberi kekuatan untuk membiasakan diri menghindari perilaku ghadab. Itu yang paling utama. Ya. Sekarang yang kedua, menghindari perilaku tamak. Menanamkan dalam hati tentang ketidaksukaan terhadap perilaku tamak. Ya, berusaha semaksimal mungkin untuk berpaling dari keempat sifat. Yaitu ya, sebaliknya harus zuhud atau hati-hati terhadap keduniaan. Jadi kalian dibiasakan lah, kalau di sekolah itu kalau Jumat itu kan ada jus apel. Nah, kamu yang memberilah, masa ke akhirat kamu misalkan beli jembatan, buat jembatan ke akhirat. Lihat semen sekarang saja 50.000 lah, kamu sedekah kok cuma 500. Ya kapan kamu jadi jembatannya? Istilahnya kan seperti itu. Ya. Malah kadang orang sedekah. Sebenarnya kayak uswatun hasanah, itu melatih kalian untuk menjadi orang yang suka bersedekah, ya, tidak tamak. Itu harus mengendalikan diri untuk tidak berperilaku tamak atau rakus. Sekarang zamannya online. Kalian apa-apa beli, ya. Itu jangan, ya. Jadi silahkan kalian harus menjadi orang yang tidak tamak, berlatih sedekah. Ya. Nah, kesimpulannya kita harus menghindari perbuatan godok dan tamak karena merupakan akhlak tercela. Akibat buruk dari godok dan tamak itu lebih besar daripada akibat positifnya itu. Nanti jangan sampai kalian rugi sendiri ya. Nah, sekarang kita masuk ke evaluasi ya. Nanti Pak Guru akan kirim ke grup. Yang pertama itu evaluasi tentang mengamati teman-teman kalian. Nanti Pak Guru share, di situ ada teman kalian tadi memperhatikan apa tidak, ya seperti itu. Apa ketika Pak Guru menyampaikan materi berisik sendiri, bisa menghargai teman apa tidak, ya. Jadi nanti itu kalian isi, kalian kembalikan ke Pak Guru ya. Pak Guru tunggu sampai nanti siang jam berapa? Jam 2 lah. Jam 14.00 ya. Jam 11. Jam 14 saja, jam 11 ya. Ya, seperti itu. Ya. Jangan sampai melewati besok karena nanti di bawah juga ada penilaian lagi KI 4. Jadi kalian nanti yang langsung mengirimkan pertama nilai berapa? Menunda-nunda nilai berapa? Nanti Pak Guru klasifikasi itu. Ya. Juga ada penilaian pengetahuan, nanti Pak Guru share juga soalnya. Nanti kalian jawab semuanya melalui Google Form, nanti dikirim kembali kepada Pak Guru ya. Nah, itulah pembelajaran kita hari ini. Jadi tolong, walaupun kita di masa pandemi, kita harus tetap belajar dengan penuh semangat. Dan kita harus berikhtiar. Ya, seperti yang pemerintah anjurkan kepada kita, ikhtiar itu kan salah satu akhlak terpuji ya. Seperti yang sudah kita bahas yang lalu. Ya, kita wajib berikhtiar, yang menentukan itu Allah Subhanahu wa Ta'ala ya. Misalkan pemerintah menyuruh kita pakai masker, ya silahkan kalian pakai masker kalau pergi kemana-mana. Perginya itu kalau penting, kalau tidak penting yang di rumah. Tapi kalau di rumah jangan menjadi generasi rebahan. Tiap hari hanya HP.
Bapak Ibu taunya kalian sedang mengerjakan tugas, malah Matul. tidak taunya sedang FF-an, ya kan? Evan. Seperti itu. Jadi tolong jangan menjadi generasi yang tidak menyenangkan. Sebagai anak MTS Ma'arif Rakit itu, apapun ada kegiatan di situ, silahkan diikuti. Kalau sore ngaji, ya di madrasah diniyah atau di TPQ. Jadi jangan cuma mengandalkan di sekolahan, karena di sekolahan waktunya terbatas, ya seperti itu. Nah, minggu depan kita akan membahas kembali tentang materi berikutnya, ya bab berikutnya. Jadi kalian juga persiapkan untuk PTS-nya. Pak Guru pengen kalian nilainya Abdul Akhlak itu bagus-bagus semua. Kayak Pak Guru. Amin. Ya kayak Pak Guru. Ya. Insya Allah. Seperti itu. Jadi Pak Guru pengen kalian walaupun masa pandemi tetap belajar dengan serius. Ya, Pak Guru pengen menjadi kalian itu tetap berprestasi di masa pandemi. Ya, jadi kalau ada lomba-lomba silakan diikuti. Ya. Nah, Pak Guru pesannya itu selalu mematuhi protokol kesehatan, selalu belajar, dan ingat tugasnya yang tadi jangan sampai melewati jam 14.00 hari ini. Jadi kalau yang lebih cepat mengumpulkan ya nilainya lebih bagus. Perkara ya apalagi sudah cepat, benar, bagus banget. Bagus. Ya. Tapi kalau asal-asal ya nilainya ya nanti ada tersendiri ya, ada Pak Guru nanti ada rubriknya tersendiri ya. Seperti itu. Jadi Pak Guru ingin kalian belajar, disempatkan untuk membaca ya. Karena Pak Guru tanya, apa yang dimaksud dengan hodop? Ayo. Marah. Marah. Hodop itu sifatnya siapa? Ilham. Setan. Masuk ilham. Hodop itu sifatnya setan. Jadi kalau kalian suka marah-marah, berarti kalian sedang di apa coba? Gandrungi. Kalian sedang dikendalikan oleh setan. Makanya ketika di kelas, ketika ada masalah, jangan suka marah. Ya, nanti kalau sudah tatap muka, sekarang sih wong di rumah masing-masing, ya marahnya sama siapa terserah. Ya, ya jangan marah, wong dilarang marah malah marah. Sekarang yang kedua, apa yang dimaksud dengan tamak? Ini yang putri ayo. Mutia kemana? Mutia menghilang Mutia. Rakus. Hah? Rakus. Mutia hilang, tolong. Rakus. Itu. Jadi semuanya ya itu Amel baru muncul tapi mukanya tidak diperlihatkan. Semuanya dilakukan atas dasar yang penting menghasilkan. Kalau tidak menghasilkan, tidak dilakukan. Itu tamak. Nah, ketika untuk mengeluarkan hartanya merasa iman ya, itu. Seperti itu ya, sudah paham? Ada pertanyaan? Pertanyaannya ada kaitannya dengan pelajaran. Jangan bertanya yang lain-lain. Ayo. Iya. Sudah. Wah, kamu kalau diberi pertanyaan bingung, kalau disuruh tanya bingung kalian. Ya, intinya itu. Apa yang nanti Pak Guru share di grup kelas, Google Form-nya silahkan dikerjakan.
Ya. Apa dak melupi? Ya iya, nanti kamu dikerjakan semuanya. Ya. Oke, Nanti sebelum jam 2 atau 14.00 kalian harus sudah mengumpulkan. Jangan sampai tidak mengumpulkan. Karena kalau tidak mengumpulkan, nilai kalian 0. Apik. Ya enggak apik Amin. itu. 0 itu harus 00, depannya ada 1. Jadinya berapa? 100. Ini kesempatan kalian punya nilai bagus karena kalian mengerjakannya di rumah. Bisa buka-buka, bisa buka Google. Nah, itu. Google, iya. Ya, seperti itu ya. Jadi akhirnya ya, terima kasih ya. Kalian sudah mengikuti pembelajaran hari ini. Semoga ilmunya bisa bermanfaat ya. Amin. Dan kalian setelah mengetahui tentang akhlak tercela, kalian bisa menghindari akhlak tercela tersebut ya. Karena kalian sudah tahu, kalau sudah tahu kalian tidak mau tahu, itu nanti berdosa ya. Seperti itu. Jadi tolong setelah kalian semua sudah mengetahui tentang akhlak tercela dari yang pertama anania, kemudian putus asa, kemudian godop, dan yang terakhir yaitu sebenarnya banyak, tapi yang kita bahas itu 4 dulu ya, tamak itu. Nanti ada lagi ya, jadi sifat tercela tidak hanya 4, banyak. Tapi yang kita pelajari untuk saat ini, di kelas 8 ini yaitu anania, putus asa, godop, dan tamak. Ya. Jadi, tolong setelah kalian tahu itu semua, kalian hindari sifat-sifat tersebut ya. Itu ya, dari Pak Guru. Ucapkan banyak terima kasih ya sudah mau mengikuti pembelajaran kita hari ini. Semoga kedepannya nanti kita sudah bisa melakukan pembelajaran tatap muka. Jadi tidak hanya bisa melihat kamu di laptop seperti ini. Pak Guru sudah bosan ini untuk mengajar kalian di kelas ya. Ya, mari kita akhiri pembelajaran kita hari ini dengan membaca hamdalah bersama-sama. Ayo. Alhamdulillah. Alhamdulillah. Ya. Terima kasih. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam.